Di sini yang pertama ada timbangan, kaca, spatula, pengukur rongga udara, petri dish, pisau, jangka sorong, mikrometer sekrup, tisu, nampan, dan juga 6 butir telur. Timbang bobot telur dan lakukan pada setiap telur. Kesimpulan untuk bobot telur berdasarkan pada tabel, bobot telur itu berkisar antara 57 sampai 67 gram dengan rata-ratanya 62 gram. Nilai tersebut masih termasuk dalam kisaran bobot telur ayam dengan konsumsi yang normal, yaitu sekitar 55 sampai 65 gram. Perbedaan bobot telur dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, bisa jadi karena umur ayam, kualitas pakan, genetik, kondisi lingkungan pemeliharaan. Dengan demikian, variasi bobot telur pada data tersebut masih tergolong normal dan menunjukkan produksi telur yang baik. Kemudian, lakukan uji berat jenis atau specific gravity, yang dimana SG ini membandingkan bobot telur dengan volume yang berguna untuk menentukan kualitas kerabang, umur telur, kebusukan, dan kontaminasi mikroorganisme. Dan di sini terdapat 6 level. Jika telur pertama mengembang pada level pertama, maka nilai SG-nya rendah. Dan jika telur tenggelam pada SG tertinggi, maka telur tersebut paling segar dan paling padat. Begitupun sebaliknya. Nilai spesifik gravity diperoleh melalui metode pengembangan telur dalam konsentrasi larutan garam. Konsentrasi larutan diukur menggunakan hidrometer dengan cara menambahkan garam atau air sampai konsentrasi yang diinginkan tercapai. Berdasarkan data tabel, nilai spesifik gravitasi telur berkisar 1,070 sampai 1,090, masih dalam kisaran normal telur ayam. Hal ini menunjukkan kualitas dan kekuatan cangkang telur cukup baik. Nilai yang tinggi biasanya menandakan cangkang lebih tebal, dipengaruhi oleh kandungan kalsium, pakan, dan umur ayam. Kemudian selanjutnya, di sini kita ukur panjang dan lebar pada setiap telur menggunakan jangka sorong. Setelah itu ada candling yang dimana ini untuk mengukur rongga udara pada telur. Berdasarkan data pada tabel, sebagian besar telur memiliki lebar antara 40 sampai 45 mm dan juga panjangnya 55 sampai 64 mm, yang termasuk ukuran normal pada telur ayam. Perbedaan ukuran tersebut dipengaruhi oleh faktor genetik, umur ayam, serta kualitas pakan yang diberikan. Secara umum, panjang telur memang lebih besar dibandingkan lebarnya karena bentuk telur itu sendiri oval, dan variasi ukuran yang terjadi itu merupakan hal yang umum pada produksi telur pada unggas. Pertama, pecahkan telur di atas permukaan kaca yang rata. Gunakan jangka sorong untuk mengukur tinggi putih telur dengan cara menusukkan alat tersebut ke bagian putih telur dekat yolk, tetapi tidak dekat kalazer. Kemudian, ukur lebar dan panjang pada albumen atau putih telur. Kemudian, amati kondisi albumen apakah ada noda atau kotoran. Berdasarkan data pada tabel, tinggi albumen berkisar 4,9 sampai 6,4 mm yang menunjukkan kualitas putih telur masih cukup baik dan mencerminkan tingkat kesegaran telur. Sementara itu, variasi lebar dan panjang albumen dapat dipengaruhi oleh faktor kesegaran telur, umur ayam, serta kondisi penyimpanan. Pisahkan bagian kuning telur dari albumen, kemudian timbang bobot kuning telur, kemudian ukur tinggi kuning telur. Kemudian bandingkan pigmen warna kuning telur dengan standar EQ Color Pan dengan skala 1 hingga 15. Berdasarkan data pada tabel, bobot yolk berkisar 14-16 gram, sedangkan tinggi yolk sekitar 11-16 mm dan lebar yolk sekitar 35-39,6 mm. Nilai tersebut masih termasuk kisaran normal pada telur ayam, dan perbedaan ukuran yolk dapat dipengaruhi oleh umur ayam, genetik, serta kualitas nutrisi pakan. Nilai warna yolk berada pada kisaran 10-11, yang menunjukkan warna kuning telur cukup baik dan umumnya dipengaruhi oleh kandungan pigmen karotenoid dalam pakan.
Kemudian, timbang bobot kerabang telur, lalu ukur ketebalan kerabang menggunakan mikrometer skrup terdiri dari ujung tumpul, bagian tengah, dan ujung runcing. Sebelum pengukuran, selaput dalam kerabang harus dilepaskan terlebih dahulu. Berdasarkan data pada tabel, bobot kerabang telur berkisar 8-10 gram, yang termasuk pada kisaran normal telur ayam. Bobot kerabang ini dipengaruhi oleh kalsium pada pakan. Berdasarkan data pada tabel, ketebalan kerabang telur pada ujung tumpul, tengah, dan ujung runcing menunjukkan variasi. Umumnya bagian tengah cenderung lebih tebal dibandingkan bagian ujungnya. Perbedaan ini normal karena proses pembentukan kerabang terjadi secara bertahap di ovidum dan dipengaruhi oleh ketersediaan kalsium dalam pakan serta umur ayam. Berikut nilai Heg unit pada setiap telur dan juga referensi setiap pembahasan yang kami sampaikan pada video ini.